kakak-kakak dan adik-adik, hari ini saat liburan sekolah ya, kita tim Derlehler sengaja ziarah atau mengunjungi ke 4 pecahan Mataram, yaitu ada Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Papua Alaman. Dan semoga keempat itu terrealisasi, dan ini realisasi yang pertama adalah Pura Mangkunegaran. Nah, pecahnya Mataram Islam itu terjadi pada tahun 1755, ditandai dengan adanya perjanjian Giyanti. Oke. Deng, tapi itu suara aku hilang ya. Ini mau ke Pura Mangkunegaran di halte bus kota Solo, depan stasiun Solo Balapan. Ini dia BTS, bus Trans Solo, atau diarani juga batik Trans Solo. Gambare wayang Antasena. Oke, Pura Mangkunegaran di sebelah sana. Ternyata halaman Mangkunegaran luas juga, pemirsa. Di Raden Werkudara karo Sri Bathara Kresna jeliteng kakangku. Di kawasan Mangkunegaran ada Kelurahan Keprabuan. Iki apa desane para raja ya. Ada keroncong nuansane Belanda-Belanda. Itu dia gerbang utama Pura Mangkunegaran. Oke, kakak-kakak, adik-adik, nah itu gerbang Mangkunegaran itu menghadap selatan. Kemudian di sana ada gerbang kedua, di situ ada pendopo agung, dan di sebelah timur ada kantor kavaleri artileri. Dulu kavaleri dan artileri dari Mangkunegaran adalah terbaik di kawasan Asia. Wah, yang dibangun oleh Pangeran Sambernyawa karena mempunyai kehebatan menyamber-nyamber nyawa musuh dengan begitu dahsyatnya. Yang dia pegang itu bukanlah tombaknya, tapi ujung tombaknya, sehingga pangkal tombaknya digunakan untuk melompat, kemudian menyamber-nyamber, menancapkan ujung tombak itu ke leher-leher penjajah Belanda. Oke, jadi buat yang belum tahu apa itu kavaleri, artileri, dan infanteri ya. Kavaleri itu adalah pasukan berkuda. Kalau sekarang itu mungkin menggunakan tank atau jeep atau truk, motor dan sepeda juga bisa. Kemudian ada lagi artileri. Artileri itu adalah pasukan pembawa meriam. Sedangkan untuk infanteri adalah pasukan jalan kaki. Warna cat di sini seperti Keraton Jogja, yaitu hijau dan kuning. Kalau yang di dalam hijau muda, yang di bagian luar sini hijau tua. Ini nggak tahu ya, pohon sawo atau apa ya? Bukan sawo. Daunnya ini lebar, nggak tahu pohon apa ya. Karena Pura Mangkunegaran termasuk juga Pura Papua Alaman adalah sebuah kadipaten praja, maka tidak diperbolehkan untuk membuat alun-alun lor maupun alun-alun kidul. Dan juga tidak boleh juga membuat keraton, dan alun-alunnya itu juga nggak boleh ada ringin kembarnya gitu, nggak boleh, sudah aturan. Karena memang kerajaan bawahan. Nah, tapi di Mangkunegaran ini ada pendopo. Awalnya pendopo terbesar di Jawa, tapi karena yang punya pendopo itu hanya Jawa, maka pendopo ini menjadi pendopo terbesar di dunia. Dan dari tempat ini pula dulu berlangsung live streaming pertama kali di dunia. Live streaming itu dilakukan ketika Ratu Wilhelmina naik tahta, itu menampilkan tarian Mangkunegaran, tidak memungkinkan untuk membawa gamelan, sehingga gamelan itu direkam secara live dari Pura Mangkunegaran dan disiarkan langsung di negeri Belanda.
Ini ada Dwara Polo. Nggak tahu namanya apa, kalau di Jogja itu namanya Cingkoro Bolo. Kawasan Museum Pura Mangkunegaran. Tiket masuknya di sini disambut oleh lukisan Mangkunegara 9 dan di situ Mangkunegara 10. Umure padha karo aku Mangkunegara 10. Padha-padha rung nikah. Gusti Prabu Sang Komisaris KAI. Ini keluarga Mangkunegara 7. Ini logo yang jadul. Wah, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah, ini di Pura Mangkunegaran ini ada pameran kereta kuda. Saya nggak tahu yang bayar berapa. Acaranya dimulai tanggal 22 Desember sampai 7 Januari. Bentuknya mirip Pura Royal Ambarukmo di Paku Alaman. Oh, apakah yang di belakang sana itu Proxima Twin? Benar, di sana adalah Proxima Twin. Ini petunjuknya. Ki gongso-gongso ini dikak njobo. Sangat ikonik. Biasanya saya lihat di YouTube. Ini ayunan. Di sini lambang Surya Sumirat MN Mangkunegaran. Plat mobilnya MN khusus Mangkunegaran. Ini dia tampak depan Pendopo Agung Pura Mangkunegaran. Ini bangunannya tingkat ya. Ini tour guide-nya memakai samir hijau kuning khas Mangkunegaran. Tapi kok makainya gitu. Ini apa? Patung singanya dari perunggu buatan Berlin. Ya Berlin ya, Jerman ya. Hasil pertukaran dengan batik motif parang. 2 kali batik parang, batik dengan kasta tertinggi. Tahun 1757, 2 tahun setelah perjanjian Giyanti, oleh Raden Mas Said atau bergelar Sambernyowo. Soalnya saya alumni sejarah. Oh iya? Masih lebih tahu. Ya kulitnya saja. Ini marmernya ini dulu putih bersih, ini jadi vintage, malah lebih berseni karena banjir tahun berapa Mbak? 1866 terjadi banjir. Pada masa Mangkunegara ke? Oh nggak hafal ya, oke. Nanti bisa dicari di buku. Nah, ini adalah gamelan tertua di Mangkunegaran. Namanya Kiai Kanyut Mesem. Ini dibunyikan saat ada acara-acara adat. Kemudian untuk acara pertunjukan harian, biasanya hari Selasa, itu pakai yang gamelan yang sebelah sana atau yang sebelah sana. Ada namanya juga, saya nggak hafal, tapi di tulisannya itu ada. Ini dia bagian tempat paling sakral di pendopo ini, namanya adalah ringgitan. Dinamakan ringgit ya, ringgit itu kan berarti wayang, karena biasanya kalau ada pagelaran wayang diadakan di sini. Itu logo Mangkunegara tahun 1866. Wah, 1866 berarti tepat saat kejadian banjir itu. Oke, fotonya sudah ngeblur. Ini MN10 yang sana itu. Aromanya khas kayu jati. Jadi ingat kampung halaman. Banyak pohon jati juga di daerah saya. Logo MN.
Sana itu MN Mangkunegaran atau Mangkunegaran 9 waktu masih muda mengenakan beskap Hewes. Kemudian yang ini yang sudah sepuh menggunakan beskap khas Mangkunegaran. Kemudian yang ini, lah ini Mangkunegaran 10 ini mengenakan beskap Langen Harjan, yaitu ada dasi pupon dan jas ala Eropa. Jadi untuk yang di area luar atau pendopo sini yang dipajang adalah foto Mangkunegaran 7 sampai 10. Yang di dalam sana nggak boleh difoto, tapi pengunjung boleh melihat. Itu ada lambang Mangkunegaran 1 sampai fotonya Mangkunegaran 2 hingga Mangkunegaran ke-6. Karena Mangkunegaran 1 dia nggak mau difoto, nggak mau dipublis, lillahi ta'ala. Nah, itu motifnya motif batik api, menyimpulkan semangat yang menyala-nyala. Ini namanya balewari. Balewari itu kalau pada umumnya, oh balewarni. Kalau pada umumnya keraton adalah kaputren. Kalau kasatriannya ada ya berarti? Balepeni. Oh, oke. Kacane berukir. Wih, kacane itu ya? Ada inisial MN. Ada inisial MN tuh, itu. M-nya di luar, N-nya di dalam. Ada tapal kuda. Tapal kuda. 1924. Buatan Belanda. Masih berfungsi. Sudah tidak. Beliau abdi dalam senior. Ini bagian dalam kaputren. Nek kaca nilon gede. Ini tempat minum-minum teh atau makan-makan. Wih, tamannya sejuk. Wih, iku ya jadi spot foto biasanya sama sini juga. Ini ketika Gusti Mangkunegaran 10 masih kecil dan waktu kuliah di UI. Ini alat-alat make up keraton, dan ternyata orang aring yang sering saya pakai itu produksi sini, luar biasa sekali. Oh, dupo. Tiap tempat logo MN-nya beda-beda bentuknya ya. Karena biasanya setiap adipati atau pemimpin Mangkunegaran itu punya style kesayangan sendiri-sendiri. Di sini ada nggak? Oh, ada. Tapi nggak ada tulisan MN. Chamber kolam. Oh, penyaringan kolam. Oh, iya, anak batu empat zaman candi-candi Jawa kuno. Oke, enak tempat itu boleh dimasuki? Boleh, sama. Ini Lingga dan Yoni ya. Lingga dan Yoni kalau dari sejarahnya di zaman Jawa kuno, di Candi Sukoh itu kan orang-orang kalau nggak tahu nyebutnya Candi Porno. Padahal kalau budaya dulu kan beda. Mereka nggak kenal apa itu kehamilan, nggak kenal apa itu ngono kae ya. Karena nganggapnya yuk dikiranya aktivitas biasa, tapi kok bisa muncul kehidupan baru dari aktivitas seperti itu. Kehidupan baru maksudnya hamil gitu. Akhirnya menganggap mereka itu hal yang sakral sehingga perlu dijadikan sanepan seperti ini. Lingga dan Yoni, simbol laki-laki dan perempuan, simbol kesuburan. Jadi ojo nggumun nek wong Jawa iku penduduknya akeh, pulau terpadat di dunia. Ini dia Pracimoyoso, digunakan untuk apa tadi? Oh, oke, tempat ruang keluarga atau tempat menjamu tamu.
Mikir ya? Anoman. Ini gading gajah asli yang diukir. Ini ruang makan yang sampai sekarang masih digunakan. Ini ruangannya bernuansa Bali karena Mangkunegoro juga bersahabat dengan raja-raja Bali. Ini dari kerajaan mana tadi? Kerajaan Karangasem, Bali ya? Loh, Semar. Ini tempat rias untuk para penari atau wayangwong juga ya? Ini dia art shop. Nah, Pari Anom. Pari Anom artinya pari yang masih muda, nggih. Ini tempat souvenir-souvenir khas Mangkunegaran. Berarti layang kulit ya. Surya Sumirat, matahari yang bersinar. Ini Proxima sudah dibuka tapi ini perlu reservasi khusus, nggak bisa sehari langsung jadi. Kita langsung melihat ke museum kereta kuda, kereta kencana Kementerian Langen Projo. Kementerian berarti kementerian. Iya, ini tanggon gongso gamelan, gongusong. Enggak ada panganan. Ini dia pameran kereta Mangkunegaran sudah dibuka. Sek aturannya apa, Bi? Oh, cek oleh foto memvideo. Gusti, dada Gusti. Kyai Condro Retno. Landaulet. Glas Landauer. Jenenge londo Jerman Jawa. Berline iki buatan Inggris. Holmes, perusahaan Holmes. Ya sejaman karo Sherlock Holmes. Wah, ini warnanya paling alami. Baroushe. Jenenge Prancis nih. Oke, di sini tampak istimewanya penataan keraton. Lihat sinar mataharinya lurus. Di sana adalah gerbang kulon. Nah, ini gerbang sebelah